Halo sobat nih Megas lagi yuk, Martial picknya push terus, jauh lagi, masih jauh banget. Hah, yuk gaskan dulu yuk Martial picknya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yangkai keluar dari dalam bidang pasir api, Yangkai tanpa sengaja yang muncul di tengah-tengah perselisihan dua belah pihak, yaitu perselisihan seorang pria yang akan dikeroyok oleh dua rekannya sendiri. Dan kemunculan Yangkai di tengah-tengah perselisihan itu membuat salah seorang pria berujar, "Hei, ternyata kau berlari ke arah bidang pasir ini ternyata. Karena kau telah memiliki bantuan. Tapi ya, apa kau pikir Sand King tingkat 2 sepertinya dapat membantumu melawan kami?" Dan hal itu pun dibenarkan oleh rekannya yang lainnya. Ya, tampaknya pikiran dari Junior Deng sudah kacau. Jika tidak, untuk apa dia bergegas ke tempat seperti ini? Sedangkan untuk pria lainnya lagi, pria merah ini, ia berujar, "Iya Rong, Azi, kalian hanya untuk pil fusi darah. Kalian sampai bersedia menyingkirkan persaudaraan kita dan bertindak begitu kejam kepada diriku," ujar pria baju merah itu. Mendengar hal itu membuat kampret ini ia berujar, "Apa? Persaudaraan? Di kuil darah iblis hal itu hanyalah sebuah ilusi. Dan untuk pil fusi darah, kau harusnya paham akan situasimu. Maka dari itu sekarang serahkanlah pil itu dan aku berjanji tidak akan mempersulit dirimu," ujar kampret ini. Mendengar hal itu membuat bocah merah ini ia berujar, "Oh sungguh? Bukankah kau takut kalau aku akan melawan balik? Jangan kalian pikir kalian berdua dapat membunuhku dengan mudah. Meskipun aku akan mati, setidaknya aku dapat menyeret salah satu dari kalian," ujar pria ini yang membuat dua bocah lainnya sedikit ternotis dengan ancaman gila itu. Namun untuk si kampret ini ia berujar, Junior Deng, sebelumnya kau mendapatkan banyak hal bagus di dalam bidang pasir api. Dan karena itulah tetua memberikan kau pil fusi darah. Tapi sejauh yang aku tahu bukan hanya itulah yang kau dapatkan, ya kan? Kau juga mendapatkan akses menuju perpustakaan. Dan tetua dia juga memberikan kau sebuah artefak. Kami tidak membutuhkan hartamu yang lainnya. Kami hanya membutuhkan pil fusi itu dan kami juga akan membayarnya dengan 30.000 sain kristal, ujar pria itu yang membuat bocah merah ini dia tertawa. Apa? 30.000? Sebagai murid dari kuil darah iblis, kau seharusnya sadar akan nilai dari pil fusi darah ini. Dan kau ingin membayarnya dengan 30.000? Gila! Jangan mimpi kau, ujar bocah Deng ini. Di sini bocah Deng ia juga berujar, kalau pil itu cuma ada satu, maka dari itu jelas hanya akan ada satu orang yang mendapatkannya. Lantas bagaimana kalian akan membaginya? Selain itu, di sini bocah Deng ia juga mengeluarkan pil fusi darah itu dan membuangnya ke dalam bidang pasir api. Dan melihat hal itu jelas membuat kampret ini murka dan ia melepaskan amarahnya dengan melepaskan teknik tubuh darah iblis miliknya yang menghajar bocah Deng itu. Dan selama si kampret itu bertarung dengan bocah Deng, ia meminta kepada rekannya untuk segera membunuh bantuan milik bocah Deng, yaitu Yangkai. Dan itu membuatnya berujar, baiklah. Nah, sekarang kau pikir kau bisa kabur kah? Ujar si kampret itu kepada Yangkai. Namun untuk Yangkai sendiri, doi pun melepaskan sesuatu dari dalam tubuhnya yang masuk ke dalam bidang pasir api yang membuat si kampret ini bertanya, "Hei, apa itu?" Tidak, bukan apa-apa." Di sini Yangkai ia juga berujar, "Jika aku katakan kalau aku tidak ada hubungannya dengan junior kalian, apakah kalian akan percaya?" Tanya dari Yangkai. "Cih, kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu, Tidak. Kalau aku jadi kau, aku juga tidak akan percaya sih," ujar dari Yangkai. Mendengar hal itu di sini, kampret ini yang akan menjadi lawan Yangkai ia juga berujar, "Nah, aku akan memberikan kau pilihan, yaitu pertama, aku akan membunuhmu, atau ya kau membunuh dirimu sendiri." Mendengar hal itu membuat Yangkai ia berujar, memang apa bedanya? Perbedaannya, ya
Perbedaannya sangat besar. Jika kau mengakhiri hidupmu sendiri, kau bisa mati bahagia. Tapi jika aku yang melakukannya, kau akan ya. Aku rasa itu tidak ada bedanya, ujar dari Yang Kai. Di sini Yang Kai ia juga berujar, tapi ya tidak peduli apapun itu. Pada akhirnya tetap kaulah yang akan mati, ujar dari Yang Kai yang sempat menotis si kampret ini. Mendengar hal itu membuat si kampret ini ia berujar, Kau sepertinya cukup berani. Pantas saja si kampret Deng itu dia meminta bantuan dirimu. Maka dari itu keluarkanlah kemampuanmu. Ujar si kampret sembari melepaskan aura bertarungnya. Dan dengan auranya itulah Doi yakin kalau Yang Kai akan takut. Sekarang dia pasti sangat ketakutan. Sedangkan untuk Yang Kai, hilih segitunya. Hei, melihat Yang Kai yang begitu tenang membuat kampret ini ia sedikit risau. Maka dari itu si kampret ia pun melepaskan semacam serangan ke arah Yang Kai. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pun santuy aja. Karena memang di sini Yang Kai dapat membelah serangan kampret itu dengan sangat mudah. Dan melihat Yang Kai yang dapat melakukannya membuat si kampret ini ia pun sedikit kesal. Sial, dia dapat melakukannya dengan mudah, namun aku belum selesai. Maka dari itu terimalah ini. Si kampret ia melepaskan tebasan gilanya menggunakan sebuah artefak. Serangan artefak ia terlihat cukup kuat, namun sayangnya di sini Yang Kai ia pun tidak terluka sedikit pun. Bahkan ia juga berujar, aku mengira kalau kau memiliki beberapa kemampuan. Ternyata kau hanya bergantung pada artefak. Sungguh mengecewakan. Namun tiba-tiba saja sebelum Yang Kai menyelesaikan bicaranya, ia telah kembali diserang dengan tebasan artefak itu. Namun Yang Kai yang bosan, Doi malah melepaskan artefak yang melindunginya dan berniat untuk menghadapi serangan itu hanya dengan aura api iblisnya saja. Karena cukup dengan auranya saja, serangan si kampret itu hancur dengan sendirinya. Bahkan di sini Yang Kai menghilang dari pandangan dan sudah ada di balik tubuh lawannya dan membakarnya. Sedangkan untuk bocah merah, ia masih sibuk dalam pertarungannya sendiri. Namun begitu ia melirik ke arah kampret lainnya, ia mendapatkan seniornya yang kini menjadi lawan bagi Yang Kai telah tertangkap. Bahkan dihempaskan oleh Yang Kai ke udara dan dihantam dengan api iblis miliknya dan meledak di udara. Dan melihat rekannya tewas membuat kampret lainnya yang saat ini sedang bertarung, ia pun melepaskan fokusnya kepada lawannya dan mulai fokus kepada Yang Kai. Dan untuk Yang Kai yang menyadarinya, ia berujar, hei, gerak kau sedikit saja maka kau akan mati. Ujar dari Yang Kai yang membuat kampret itu terdiam. Sedangkan untuk bocah merah, ia berujar, kawan, terima kasih karena telah menolongku. Dan kalau boleh, aku ingin meminta bantuanmu untuk membuat satu pergerakan sekali lagi, yaitu tolong habisi si kampret ini untukku. Dan aku akan memberikan kompensasi yang banyak kepada dirimu, ujar bocah merah itu kepada Yang Kai. Namun di sini Yang Kai ia berujar, aku tidak tertarik untuk ikut campur dengan urusan kalian. Namun untuk membujuk Yang Kai, bocah Deng ia berujar, kawan, kami adalah murid dari kuil darah iblis. Sekarang kau telah membunuh salah satu seniorku. Jadi jika kau membiarkan rekannya itu kembali ke dalam sekte, dia pasti akan melaporkan hal ini kepada para tetua dan ini akan merepotkanmu, ujar bocah merah itu yang membuat Yang Kai yang mendengarnya ia sangat kesal. Jadi menurutmu aku harus membunuh kalian semua untuk membungkam saksi mata? Tanya dari Yang Kai. Sedangkan untuk kampret yang melihat Yang Kai yang enggan melakukan permintaan bocah merah membuat si kampret ini ia berujar, hei Junior Deng, kawan ini tampaknya dia bukanlah orang yang ramah. Bagaimana jika kita menyampingkan dendam di antara kita dan mulai bekerja sama untuk sementara waktu untuk melawan orang itu? Tidak, aku tidak tertarik untuk bekerja sama dengan dirimu. Bahkan aku rela mati daripada harus bekerja sama dengan orang sepertimu. Mendengar hal itu membuat si kampret ini kesal.
Namun tahu kalau ia tidaklah mungkin dapat menang melawan Yang Kai dan juga bocah merah, membuat si kampret ini ia ingin kabur saja. Namun begitu ia akan kabur, tubuhnya berat. Ia merasakan tekanan yang sangat kuat di tubuhnya yang memaksanya harus berlutut di hadapan Yang Kai. Di sini Yang Kai ia pun berujar kepada bocah merah, "Hei, bukannya aku tidak bisa membantumu, tapi hadiah apa yang akan kau berikan kepada diriku?" tanya dari Yang Kai. Ya, mendengar hal itu membuat bocah merah ia pun senang. Ya, aku bisa memberikan kau teknik benang darah iblisku. Mendengar hal itu, mendengar bocah Deng akan memberikan teknik darah iblis kepada orang lain, membuat si kampret ini murka. Deng, kau membiarkan orang luar sekte kita mempelajari teknik rahasia sekte kita. Kau tahu akhir apa yang akan menemuimu jika para tetua mengetahui hal ini, ha? Ya, aku tahu. Jiwaku akan diekstrak dan tubuhku akan dijadikan makanan ternak. Aku tahu itu. Tapi, seniori, selama kau mati, maka siapa yang akan tahu kalau aku telah membocorkan informasi sekte kepada orang lain? Ujar bocah merah itu. Mendengar hal itu membuat si kampret ini ia pun berujar, kawan, jangan percaya. Jika para tetua tahu kalau kau memiliki teknik itu, para tetua mereka akan mencarimu dan tidak akan membiarkan kau begitu saja. Dan untuk meyakinkan Yang Kai, bocah merah ia berujar, kawan, tenang. Memberikan teknik rahasia ini memang memiliki resikonya tersendiri untuk dirimu, dan itu juga berlaku kepada diriku. Dan saat hal ini terungkap, maka aku yang akan menerima siksaan yang memang tiada akhir. Jadi ya tidaklah mungkin bagi diriku untuk dapat mengkhianatimu. Ujar bocah merah itu yang membuat Yang Kai ia berujar di dalam hati, "Hei, apakah dia menggunakan teknik ini untuk mengikat takdir dan mendapatkan kepercayaanku? Transaksi ini kurasa cukup layak," pikir dari Yang Kai. Namun melihat Yang Kai yang sepertinya sedikit ragu, membuat si kampret ini ia ingin menawarkan sesuatu hal yang lainnya, yang membuat Yang Kai ia berujar, tidak perlu, ini sudah cukup. Maka dari itu, ya waktunya untuk mengeksekusi si kampret itu. Dan untuk melakukannya, di sini bocah merah ia pun mengeluarkan napas darah miliknya yang membentuk sebuah tombak, dan tanpa beritil-itil ia langsung menghantamkannya kepada si kampret yang mengenainya dengan sangat telak. Dan itu juga membuatnya sadar akan satu hal. Ya, jelas, seniori, ia dapat menghindari seranganku dengan sangat mudah, tapi ia malah sama sekali tidak dapat melawan. Apakah orang yang ada di sana dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa? Bukankah itu artinya jika dia ingin membunuhku, dia dapat melakukannya dengan sangat mudah? Maka dari itu, ya, aku tidak boleh macam-macam dengan orang ini, pikir bocah Deng itu. Setelah membunuh rekannya itu, di sini bocah Deng ia pun menghampiri Yang Kai dengan berujar, "Kawan, terima kasih banyak ketika kau melihatku di dalam bidang pasir api tempo hari. Aku merasakan ada yang luar biasa dari dirimu. Dan sekarang pikiranku itu tampaknya benar. Dan sekarang ini adalah panduan teknik benang darah iblis yang telah aku janjikan," ujar bocah itu sembari memberikan salinan tekniknya ini. Melihat hal itu, di sini Yang Kai ia bertanya, "Hei, apakah kuil darah iblis mengizinkan para murid untuk menyalin ulang teknik rahasia mereka?" tanya dari Yang Kai. Kawan, tentu saja tidaklah. Hanya saja sejak kecil aku memiliki ingatan yang sangat luar biasa." Dan setelahnya ia pun bertanya, "Kawan, bolehkah aku tahu siapa nama kawan ini?" "Ya, aku adalah Yang Kai." Baiklah, aku adalah Deng Ning. Dan aku bersumpah tentang apa yang ada di tempat ini tidak akan pernah ada seseorang yang mengetahuinya. Dan jika aku membocorkannya, maka aku akan menerima dampak hati iblis dan tak akan pernah dapat menerobos ranah origin, sumpah bocah Deng ini. Namun bagi Yang Kai bukan itulah masalahnya. "Hei, aku tidak khawatir akan hal itu. Namun dua saudara perseguruanmu itu telah tewas. Bukankah ini akan merepotkanmu?" tanya dari Yang Kai. "Hei." Mendengar hal itu membuat bocah Deng ia pun sedikit heran. "Hei, apakah ini pertama kalinya saudara Yang mendengar tentang kuil darah?" Namun melihat Yang Kai yang sepertinya bingung, membuat bocah ini ia berujar, tampaknya memang sepertinya saudara Yang pertama kali mendengarnya." Saudara Yang, kau tidak perlu khawatir. Kematian dua orang ini tidaklah penting. Karena di kuil darah iblis, membunuh satu sama lain itu bukanlah hal yang dilarang. Malahan itu menjadi sebuah dorongan agar kami dapat menjadi lebih kuat lagi. Lagi pula murid kami ini sangatlah banyak. Mati satu atau dua nggak akan kelihatan kok. Hei, mendengar hal itu, mendengar asal sekte bocah Deng yang sungguh sangat aneh membuat Yang Kai ia berujar, "Lah,
Kalau pembantaian para murid diizinkan, lantas bagaimana sekte kalian tidak hancur kehabisan para murid? Ya, di sini bocah Deng yang mengatakan kalau itu tidaklah mungkin terjadi karena sekte mereka ini terkenal, jadi bakal banyak murid yang ingin bergabung. Dan ketika yang kayak bertanya arah menuju kota Heavenly Fate, membuat bocah Deng ia berujar. Jadi, ternyata saudara yang ini adalah murid dari Shadow Moon Hall ya. Dan untuk kota Heavenly Fate itu jaraknya agak terlalu jauh dari tempat ini. Dan jika terbang menggunakan Star Shuttle itu membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Namun jika menggunakan susunan ruang yang ada di kota Demon Blood yang jaraknya sekitar 10.000 km lah dari tempat ini, kau bisa berteleportasi menuju kota Bluestone, dan dari kota itulah kau bisa ke Heavenly Fate hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan saja. Dan jika saudara yang mau, aku bisa menemanimu karena aku ini termasuk salah satu murid inti, jadi aku bisa membantumu menggunakan susunan ruang itu. Hei, mendengar hal itu membuat Yang Kai tahu kalau bayarannya pasti sangat mahal. Namun di sini bocah Deng ia berujar, tenang kawan, saudara Yang, kau tidak perlu khawatir. Aku bisa selamat kali ini juga berkat bantuan saudara Yang. Dan aku ingin membalaskan jasa dari saudara Yang. Hei, melihat bocah itu membuat Yang Kai ia berujar di dalam hati. Tampaknya dia sungguhan ingin berteman dekat dengan diriku. Tawarannya ini terlihat tidak ada kepura-puraan, pikir dari Yang Kai. Namun sebelum pergi di sini, bocah Deng ia pun ingin melakukan sesuatu dulu dengan mayat rekannya itu dulu. Sedangkan untuk Yang Kai, doi pun mendapatkan pil fusi api yang dibuang. Pil fusi darah kok api yang dibuang oleh bocah Deng itu ke dalam bidang pasir api. Dan bagaimana Yang Kai mendapatkannya? Karena ia mengirimkan roh artefak untuk masuk ke dalam tempat itu lagi. Dan di sini Yang Kai juga menyadari kalau pil fusi api memberikan aura blood ki yang sangat intens, yang pastinya ini berkaitan dengan pengorbanan darah. Dan dilihat dari auranya saja, jelas ini hanya murid dari kuil darah iblis aja. Kuil iblis aja yang dapat menggunakannya, pikir dari Yang Kai. Dan untuk bocah Deng, saat ini ia pun sedang mengekstrak tubuh si kampret itu dengan teknik yang ia miliki untuk dapat mengubahnya menjadi sebuah pil. Dan itu membuat Yang Kai yang melihatnya ia merasa rugilah. Tahu aku murid para kampret ini dapat dirubah menjadi pil, aku telah meledakkan satu orang murid. Yang artinya aku telah membuang satu buah pil tingkat tinggi. Rugi cuk. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Yang Kai akan pergi menuju kota Demon Blood, dan setelah itu dia baru pulang ke Goa Naga miliknya. Dan sampai jumpa bye di part selanjutnya. Thank you.